kabar? Ya, gambarnya hilang. Baik, oke, muncul lagi. Nah, Muncul. Windy, Hmm. gue pengen tanya ya sama lo, karena beberapa kali ini gue sempat melihat postingan Instagram lo, jadi lo banyak gitu upload gambar-gambar, mungkin gak banyak banget, tapi ada beberapa yang gue lihat, dan itu menurut gue keren ya. Nah, sejak kapan sih lo menyukai dan menekuni menggambar itu? Oke, sebenarnya tuh kayak nggak sengaja sih untuk ngelukis ya, mungkin ya. Karena dari dulu tuh gue selalu bilang gue nggak pernah bisa ngegambar gitu. Bahkan kayak dari 7 tahun yang lalu tuh kalau di acara kantor ada kayak face painting atau apa, gue tuh selalu bilang gue nggak bisa karena gue nggak bisa ngegambar, ibaratnya kayak gitu. Jadi gue selalu bilang ke diri gue, lo nggak bisa gambar gitu, udah gitu doang. Tapi gue orangnya suka dari dulu ke pameran seni aja gitu. Jadi kalau misalnya nanya, lu suka ngelukis suka apa? Enggak, gue cuma suka ngeliat doang gitu. Jadi cuma suka mengagumi karya seni, karya lukis. Kalau dulu sebelum WFH nih di Jakarta, misalnya lagi ada waktu kosong, aku tuh suka keliling galeri gitu. Karena suka ada pameran-pameran lukisan baik yang internasional maupun nasional, suka aja ngeliat lukisan. Nah, terus pas di WFH ini mulai di rumah gitu kan, mulai PSBB sih sebenarnya. Jadi kan aku biasanya setiap kayak free time aku misalnya di hari Minggu, gue tuh selalu misalnya nongkrong di coffee shop. Kalau deket rumah gue tuh ada merek FF gitu kan ya. Nah, kalau nongkrong di situ kayak buka laptop, doing something, ya di situ berjam-jam dan sebagainya. Nah, ketika PSBB ini berlangsung, mau keluar rumah kan nggak mungkin. Terus tempat-tempat di luar yang biasa aku hangout juga tutup gitu kan. Nah, bingung nih mau ngapain, karena aku tuh biasa kalau misalnya hari libur atau yang free time aku sukanya ngelakuin sesuatu. Kalau dulu kan kalau misalnya tahu aku suka fotografi gitu kan. Nah, terus pas sekarang mau ngapain nih, di rumah aja dan sebagainya. Nah, aku ada satu sosial media, aku sebutin nggak apa-apa di sini? Ya, nggak apa-apa, it's okay. It's okay ya namanya. Nah, namanya Bartega Studio. Jadi dari dulu pengen banget belajar ngelukis di situ atau ikut event ngelukisnya mereka, tapi nggak pernah ada waktunya gitu. Nah, ketika libur mereka ngadain event ngelukis di rumah, tapi alat-alatnya dari kita gitu. Nah, ya udah aku coba-coba ikutan, nggak bisa gambar, nggak bisa apa, tapi ya coba sekali. Terus pas coba sekali itu ternyata ketagihan. Udah sih dari situ sih. Oke, dari situ ya mulainya. Terus berarti sekarang masih kayak apa ya? Mungkin ikut workshop online atau misalnya belajar via online nggak untuk teknik menggambar dan sebagainya? Jadi sebenarnya kan yang di sosial media itu yang event melukisnya dia kayak live Instagram. Nah, aku 2 kali ngikutin live-nya secara on time gitu kan. Misalnya jam 7 malam sampai jam 9 malam gitu. Karena kan ngelukis tuh lama ya, 3 jam dan sebagainya. Ya, pas ikutin on time hari pertama, minggu pertama, terus 2 minggu berikutnya ngikutin dengan totally template gambarnya mereka, warnanya sama kayak mereka. Tapi pas di berikutnya aku nggak pernah lagi ngikutin secara on time. Jadi karena kesibukan kerjaan juga dan sebagainya, jadi aku paling ngeliatin aja dulu. Nanti pas aku udah lagi kosong waktunya, kayak di hari Minggu gitu kan, atau malam-malam jam 9 malam, baru aku melakukan hal yang sama, tapi kayak cuman mereka bikin ini, tapi aku explore lebih lanjut dari apa yang aku pikirkan, aku tuangin ke lukisan itu gitu. Jadi masih ada inspirasi dari yang aku lihat sama yang aku rasain. Jadi aku gabungin. Jadi yang so far sih ada sekitar 7 atau 8 lukisan, tapi yang benar-benar ngikutin itu 2, sisanya aku campur dengan ya yang pengen aku bikin aja. Oke. Nah, tadi Win, lo kan sempat bilang bahwa sebenarnya lo bukan nggak punya ya, mungkin bakat melukis itu kayaknya nggak ada gitu ya di diri lo. Nah, sekarang
Oke, pertanyaannya adalah berarti orang-orang yang mungkin tidak memiliki bakat untuk melukis sebenarnya bisa punya potensi untuk bisa ngelukis dong ya? Atau gambar? Atau Bisa. memang itu harus sebenarnya ada bakatnya dulu nih? Gak tahu sih, Karena cuman garisnya kayak beda. orang nggak bisa masak. Tiba-tiba Mm-mm. dia kalau dia udah punya niat, udah pengen, dia Mm-mm. liatin cara-caranya, dia penasaran, Mm-mm. coba bisa kan? Iya, iya. Tapi kalau misalnya ngelukis nih ya, beda nggak? Ya pasti ada perbedaannya ya. Misalnya kayak lo tadi bilang lo nggak punya bakat sebetulnya, tidak natural terlahir sebagai seseorang yang memang bisa melukis gitu kan dari awal. Baru mungkin belajarnya ya beberapa tahun Berapa minggu? belakangan atau beberapa bulan, Berapa beberapa minggu, minggu men? malah ya. Tuh Ya. kan beberapa minggu kan. Nah, gimana sih maksudnya gini? Akan ada nggak sih perbedaan signifikan antara orang yang memang punya talenta dan orang yang belajar gitu? Apakah dari garisnya atau dari tekniknya atau gimana, ada nggak sih yang membedakan atau sebenarnya semua juga bisa seperti ini pelukis atau orang-orang yang menggambar dengan profesional? Ada. Oke, gimana tuh? Jadi kalau misalnya kayak yang tadi aku bilang, gue coba lukis pertama sama kedua, itu aku ngelihat totally plek-ketiplek gambarnya seperti apa dan warnanya seperti apa gitu. Oke. Nah, kalau misalnya emang itu orang udah born sebagai suka seni gitu kan, atau memang suka ngelukis dan sebagainya, dia akan punya karakter-karakter tersendiri gitu. Oke. Nah, tapi kalau misalnya orang yang belajar ngelukis mungkin gue kan hitungannya masih belajar ya gitu kan, untuk ngisi waktu luang aja gitu kan. Ya. Jadi lama-lama dari lukisan satu ke dua kayak gambar, terus pas udah mau ngelukis lagi, mau ngelukis tapi gambarnya apa ya? Jadi kita belum ada karakteristiknya, tapi udah menuju ke sana gitu. Jadi udah tahu mau bikin apa dari yang kita pikirin gitu. Goresannya mau seperti apa, warnanya mau seperti apa. Meskipun ujung-ujungnya yang tahu ini maksudnya apa cuman kita doang. Orang lain nggak ngerti kalau nggak kita jelasin. Oke. Gitu. Oh, oke. That's why Nah, kalau misalnya ke pameran-pameran tuh pasti ketika ada yang ngelihat, ini apaan sih? Nggak ngerti gitu kan. Karena ya memang kalau art itu yang lebih paham ya yang bikin. ya. Oke. Nah, sejauh ini udah berapa sih lukisan yang lo hasilkan selama beberapa minggu belajar nih? Berapa ya? Yang di kanvas itu yang di belakang aku ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kalau di kanvas. Terus kalau yang di buku gambar itu ada sekitar 2. Jadi ada 7. Ada 7 ya totalnya. Oke. Gue boleh lihat nggak? Mungkin ditunjukin juga sama yang lain gitu kan. Orang yang akan melihat seperti apa nih beberapa contoh lukisan dari Windy. Karena kan baru belajar beberapa minggu ya, Win. Gue pengen lihat aja kayak apa sih orang yang baru belajar beberapa minggu. Oke, beberapa nih ya progresnya. Oke. Jadi kalau misalnya pertama-tama yang aku ikutin eventnya itu, ini simple, kayak cuman bikin terus ngewarnain doang. Ini aku tertarik ikut karena apa? Karena ini kayak related sama yang terjadi saat ini, biar kayak bumi tuh sembuh gitu. Iya. Betul. Terus keren. Oke. Yang kedua apa ya? Nah ini yang kedua gitu. Saya pas mau gambar ini aku agak maju mundur gitu, karena bisa nggak ya? Karena ini kanvasnya gede banget, dan ini adalah kanvas yang 2 tahun lalu aku beli. Aku kayak pengen ngelukis, tapi aku nggak tahu mau lukis apa, dan aku ngerasa aku nggak bisa ngelukis gitu. Jadi aku beli doang. Nah 2 tahun lalu, dan ini gede banget. Ketika mau mulai, bisa nyelesain nggak ya? Gitu. Oke. Bisa nyelesain nggak ya? Ini gambarnya kayak gini. Dan ditambah ketika memulai ini juga sama event yang plek-ketiplek aku lihat contohnya, cuman agak susah karena di sini aku belajar untuk kayak gradasi. Oh iya. Ya kan, jadi kayak ya keren. Oke. Gitu, nah ini lukisan pertama lo berarti ya, Win? Yang lo bilang tadi di kanvas yang besar itu lukisan pertama yang lo buat? Ini lukisan kedua yang di kanvas gede. Oh, lukisan kedua. Oke. Gitu. Keren semua ya. Jadi itu lukisan dari hasil belajar yang baru beberapa minggu ya? Iya, tapi ada lagi. Jadi sebenarnya kayak yang lukisan gede ini kan aku gambar bunga. Sebenarnya aku tuh
geli banget sama bunga gitu, kayak itu something yang cewek banget gitu kan. Oke. Sesuatu yang cewek banget, terus apa sih ada pinky-pinkynya, tapi nggak ngerti ya kenapa setelah dari lukisan kedua itu, lukisan ketiganya kok gue ketagihan dengan gambar dengan ngasih background yang agak soft dan feminim gitu. Nah ini terus yang ketiganya tadinya gue benci banget sama bunga, gue jadi gambar bunga lagi. Wadaw, tapi keren banget itu, warnanya bagus banget. Iya, itu aku jadi mantap. Pinky banget, kayak aku tuh ngerasa girly banget kan, kamu tahu aku tomboy ya. Iya, gitu. iya. Terus lukisannya sangat feminin ya. Benar, tapi dan iya. Udah sih gitu. Itu aja. Nah, itu yang tapi ada lukisan terakhir aku yang aku ngerasa aku suka banget. Mana tuh lukisan yang paling lo suka? Dan itu agak lama karena aku mungkin kayak metodenya aku juga ngelihat dari si sosial media itu caranya seperti apa. Tapi aku pengen bikin sesuatu yang kayak agak-agak terjadi sama gue saat itu gitu. Yang ini, tereng. Waduh. Gitu suka sih sebenarnya kayak karena pertama suka warnanya kayak yang tadi kan warnanya sebenarnya udah di-set dari sana, mau warna apa tinggal kalau mau ubah ya udah kita tinggal ubah aja, tapi sebelumnya udah ada inspirasi mau warna apa. Nah yang ini tuh kayak mikir nih warnanya mau apa, bentuknya apa, dan tadinya ini pengen gue bikin tuh ini sebenarnya kayak sebelah cewek sebelah cowok gitu. Oh gitu, oke. Iya. Jadi kayak ada beberapa simbol yang gue put yang related sama gue saat itu gitu. Berarti sebenarnya lukisan-lukisan itu juga merepresentasikan atau mewakili perasaan yang lo rasain ya. Jadi lukisan mana yang menurut lo paling memerlukan effort atau upaya yang lumayan sulit? Yang tadi? Ini pertama. Ini pertama. Terus yang ini yang terakhir yang ini sih, karena fully gue yang pengen menciptakan si orang ini mau seperti apa. Gitu. Dan sebenarnya yang gue suka dari si melukis ini bukan hasil akhirnya, tapi prosesnya ketika kita melukis gitu. Kayak, misalnya kalau mau balik ke personal ya, kayak kenapa ketagihan dari coba satu lukisan ke lukisan lain, karena gue merasa saat itu gue lagi kayak mumet banget dan mumet banget. Terus ketika ngelukis nggak ngerti kenapa kayak pikiran tuh ngalir aja ketika kita brush warna di atas kanvas, kayak ngalir aja. Mungkin kayak yang tadinya permasalahannya satu, misalnya masalahnya gue kesel banget sama botol minum gue pecah gitu. Itu kesel banget. Tapi ketika ngelukis tiba-tiba itu kayak ngalir di kepala gue, permasalahannya sama tapi point of view-nya atau perspektif gue atas sebuah masalah itu jadi lebih positif gitu. Itu sih. Jadi gue suka prosesnya, dan karena nggak tahu ya, karena kayak ngelukis tuh kayak lo gabut lama 3 jam tapi menghasilkan sesuatu. Nah mungkin di situ ketika kita relax banget, pikiran kita juga ikutan santai banget, jadi kayak ngalir banget kayak gitu. Oke, jadi itu sebenarnya juga bisa untuk meredakan stres gitu ya, meredam emosi. Bagus-bagus, itu pelarian yang sangat positif ya. Bisa nggak bisa kemana-mana ya kan? Ya betul. Jadi ya ini tadi mungkin hikmahnya tadi kita bisa berkreasi ya dan belajar sesuatu yang baru juga gitu kan, dan kita tahu bahwa ternyata kita punya talenta yang mungkin belum kita gali ya. Nah misalnya seperti lo yang sekarang lukis. Nah kalau misalnya untuk pemula nih ya, apa sih tips-tips untuk belajar ngelukis gitu? Ada nggak tips-tips yang bisa di-share ke orang-orang yang mungkin mau belajar untuk melukis? Harus gimana? Harus kemana? Yang pertama harus punya mau dulu kan, mau belajar ngelukis ya udah cari tahu, misalnya simpelnya kalau misalnya tools-toolsnya harga kanvas berapa gitu kan, terus ngelukisnya tuh pakai cat apa, terus untuk pemula brushnya itu butuh brush yang flat atau yang rounded gitu kan, kayak gitu-gitu. Terus cari tahu untuk Instagram lah, sosial media yang memang kalau misalnya mau yang di Indonesia, cari yang di Indonesia yang
yang sosial medianya khusus mengenai hal itu sosial media yang mana gitu. Karena kayak Bartega ini aku udah incer nih waktu masih jauh kayak 1 tahun yang lalu gitu kan. Tapi benar-benar baru bisa kesempatan ketika memang pas online gitu. Jadi ikutin dulu aja. Jadi kita kan mau belajar ya, mau tahu. Jadi pasti ketika mau tahu itu kita adalah idealis tertentu gitu. Nah itu jangan dulu diikutin dulu karena kita benar-benar masih basic, kita nggak punya tekniknya sama sekali. Jadi diikutin dulu tekniknya kayak gimana, terus dicoba, salah nggak masalah. Kan itu kan maksudnya kalau art itu bukan cari kesempurnaan ya maksudnya, tapi lebih ke prosesnya dan potensinya yang lo bisa keluarin udah sampai mana gitu. Karena nggak ada yang nilai sih. Iya betul. Oke, ya. Jadi sebenarnya tempat untuk belajar melukis tadi di sini atau wadahnya atau misalnya media sosial untuk bisa belajar tuh banyak ya. Banyak. Oke. Banyak. Malah menurut aku nggak tahu sih kayak ketika nggak masa PSBB atau belum WFH nggak ada pandemi itu banyak banget hal-hal yang mau aku ikutin gitu kan, misalnya mau ikut A, B, C, D gitu kan di tempat-tempat tertentu tapi waktunya tuh nggak ada. Waktunya nggak ada. Nah ketika online itu justru kayak bersyukur semua sektor mostly melakukan itu menjadi online kelas, entah ngelukis, entah belajar apalah gitu kan. Itu ngelukis. Nah itu dan awal-awal mereka tuh semuanya gratis. Semuanya gratis gitu. Tinggal kita bisa ngelihatnya, mantau aja dulu, kita bisa ikutin di mana dan waktunya kapan gitu kan. Jadi justru pas online ini masanya kita untuk ngegali potensi-potensi yang ada, cari tahu gitu. Karena sumbernya justru lebih banyak dibanding sebelumnya. Sumbernya sama, cuman aksesnya gitu. Aksesnya, ya oke. Jadi yang lo ikutin tadi ini juga dari Instagram ya, sosial media atau dari online juga ya? Sosial media ya, Instagram. YouTube juga ada gitu. Ya, tutorialnya ya. Tutorialnya cari tahu sendiri gitu. Ya. Oke. Jadi ini udah berapa minggu totalnya Win lo melukis ini, belajar? Berapa ya? PSBB itu dari bulan apa sih? Pokoknya dari bulan Maret ya? April. Enggak, Maret gue belum mulai. Oh, baru April ya? Oke, April, 2 bulanan ya? Mei, iya, 2 bulanan itu ya pokoknya kalau nggak malam banget ngelukisnya ya pas hari Minggu. Oh, berarti sebenarnya kalau ngelukis itu lu butuh inspirasi khusus atau misalnya apakah ketika lagi moodnya nggak enak atau justru ketika moodnya lagi enak atau waktu yang paling tepat untuk ngelukis buat lo itu kapan? Mencari inspirasinya dari mana aja? Sejauh ini kan mood beda-beda ya. Mungkin nanti gue dapat mood yang lebih ciamik gitu ya. Kalau yang sejauh ini justru ketika mood gue nggak enak, abis ngelukis mood gue jadi enak. Ya. Gitu. Oke. Terus kayak ketika gue mumet atau ada unek-unek di otak gue, justru ketika ngelukis itu gue bisa ngurain semuanya di goresan kuas gue gitu. Oke. Terus kalau teknik warna nih, sebenarnya ada teknik tersendiri atau ada cara tersendiri nggak sih? Apa memang ini tergantung persepsi lo aja? Oh, untuk mixing misalnya warna atau gradasi atau sebagainya. Ada nggak sih teknik lain secara apa ya, lukisan gitu kan? Kalau gradasi ya orang udah sering tahu ya. Tapi ada nggak sih teknik-teknik lain yang mungkin orang belum familiar gitu loh, Win? Kalau ya kan aku juga baru belajar ya kayak gradasi. Oh ternyata begini tekniknya gitu kan. Tapi kalau misalnya ngomongin teknik kan aku nggak jago banget, mending follow yang tadi aku bilang Bartega Studio. Di situ lebih detail gitu. Cuman kalau misalnya aku tuh kalau misalnya ngelihat pameran atau ngelihat lukisan atau ngelihat karya seni fotografi, aku suka banget ngelihat warna gitu. Jadi kalau ketika ngeliat warna meskipun nggak ngerti langsung bisa stop untuk ngeliatin lama gitu, kayak betah banget sama warna-warni dan sebagainya. Jadi kan tiap orang kayak tadi punya karakteristik tersendiri. Betul. Nantinya akan kelatih sih. Jadi nggak bisa lo baru mulai satu kali berkarya udah langsung keciri nih karakter lo di mana gitu kan. Karena kan masih belajar.
Jadi diasah aja potensinya, nanti lama-lama kelihatan gitu. Nah kalau gue, that's why kenapa gue suka yang ini, karena ini colorful banget dan aku suka sesuatu yang colorful. Oke. Dan aku ya suka warna pastel, tapi kalau misalnya diperhatiin, yang aku lukis tuh banyak kan menggunakan warna-warna primer. Mungkin kayak ternyata itu yang gue suka gitu. Oke, ya. Tadi warnanya lebih cerah ya, lebih bold, kayaknya lebih berani yang lo Ya, pakai lebih bold, sebagian besar. bener. Ya. Oke. Nah, oke Win, ini ada penambahan apa yang mau lo share lagi sebelum kita selesai ini sesinya? Lo mau menambahkan apa bagi orang yang mungkin tertarik, punya ketertarikan terhadap menggambar atau melukis gitu? Ada lagi yang mau lo share? Yang aku share sih nggak ada, cuman kalau emang udah ada kemauan, misalnya penasaran itu udah kunci awal sih gitu. Ya, betul. Karena kalau udah penasaran doang terus nggak dicoba, itu nggak akan tahu sejauh mana kita bisa. Karena kayak aku ngagumin orang bisa gambar itu dari sekitar 5 tahun yang lalu lah gitu. Tapi kalau misalnya nggak kayak gini, nggak aku coba, sampai kapanpun aku nggak tahu kalau misalnya ternyata gue bisa loh nyoba hal-hal kayak gini gitu. Oke. Jadi tadi lo belajar di tadi ada satu platformnya itu Bartega Studio ya. Nah, terus yang paling menginspirasi nih, satu lagi, gue mau nanya, menginspirasi lukisan lo tuh sebenarnya siapa? Apakah memang lo udah menemukan gitu kan, apa yang menjadi ciri khas lo gitu kan? Tapi itu kan melalui proses yang lo bilang tuh nggak akan bisa keciri dari awal. Nah, sebenarnya siapa sih yang menginspirasi? Apakah ada pelukis bener-bener yang lo kagumin gitu, dan kenapa? Kalau inspirasi dari lukisan gue belum ada, karena gue masih mau cari karakter gue sendiri seperti apa gitu, biar nggak ibaratnya nggak copy atau nggak ngikutin orang banget, atau ini kayak terinspirasi banget nih, jadi kayak lukisan lo sama banget kayak dia. Jadi memang gue mau ngeluarin apa yang emang gue pikirkan dan emang yang gue mau gitu. Tapi kalau misalnya pelukis-pelukis yang gue suka itu banyak. Salah satunya kalau dari Indonesia, aku suka sama namanya Abeng Altar. Oke. Ini kalau pernah tahu ABE. Jenisnya apa tuh ya, luka? Abeng itu dulu, jadi tuh kalau misalnya Miss Rani tahu, dulu tuh pernah ada band namanya Soul Vibe. Pernah nggak sih? Pernah dengar. Iya, pernah dengar. Dia tuh penyanyi gitu kan. Terus beberapa tahun yang lalu tuh aku datang ke satu pameran Abeng Altar. Aku penasaran, kok ini kayak familiar ya namanya. Nah, ternyata dulu tuh dia vokalisnya si Soul Vibe itu. Nah, terus ada orangnya ketika aku datang ke pameran, terus aku nanya-nanya, ya dulu vokalis ya dan sebagainya. Terus kenapa keluar jadi dari vokalis terus jadi pelukis. Terus dia cerita, nggak tahu ya kalau salah ya, maaf kalau orangnya nonton nih ya kan. Jadi kalau misalnya dia bilang ya ngikutin aja apa yang dia mau gitu kan, untuk jadi pelukis. Dan tadinya dia waktu itu kalau nggak salah dia bilang tadinya dia pikir dia udah mau stop jadi penulis lagu gitu kan, tapi justru ketika dia menyelesaikan satu lukisannya dia justru malah jadi satu lagu. Dan inspirasinya dari lukisan itu ya. Iya. Nah, aku nggak ngerti sih waktu itu kayak gimana, tapi ketika aku masa lo ngelarin satu lukisan terus tiba-tiba jadi lagu. Tapi itu ketika itu, dan itu udah kayak 3 tahun lalu mungkin ya. Terus ketika gue coba untuk gue melukis, yang tadi aku bilang kayak di otak gue tuh lagi banyak banget hal-hal yang bergumul, tapi ketika gue ngelukis semuanya tuh kayak terurai. Selesai ngelukis 3 jam berikutnya, 4 jam berikutnya, perspektif gue akan satu masalah itu jadi berubah, jadi lebih chill, jadi lebih positif dan sebagainya. Nah, mungkin itu yang baru gue paham yang waktu itu si Abeng ngomong. Jadi dari proses lo melukis itu terurai sesuatu dari situ gitu. Oke. Jadi itu ya sebenarnya yang banyak menginspirasi ya, kenapa lo melukis. Nanti kalau alirannya lo kemana? Apakah ekspresionisme, impresionis, abstrak? Abstrak sih gue enggak sih, karena gue lebih suka kayak ke ekspresionis itu sendiri. Cuman memang masih gue gali lagi ekspresionisnya segimana sih gitu. Simpel sih. Oke.
Oke Dewin, jadi mudah-mudahan ini berguna buat semua orang yang pengen belajar untuk lukis atau pengen mencari-cari kegiatan nih ya. Kira-kira kan lagi PSBB gini mau ngapain ya, mau belajar apa ya gitu kan. Jadi kan kita bisa melakukan sesuatu yang tetap bermanfaat, tetap kreatif gitu kan. Jadi ini adalah salah satu hal yang sangat apa ya, kayak berguna lah buat orang-orang untuk siapa tahu mereka juga pengen belajar sesuatu yang baru kan. Betul, karena kalau dilihat kan sekarang ketika PSBB ya mostly semua karyawan lah ya, dan mereka nggak punya basic melakukan sesuatu. Tapi ketika PSBB postingan-postingan di Instagramnya tiba-tiba ada yang jago banget masak, ada yang jualan dari hasil masakannya sendiri gitu kan. Terus makin kreatif bikin konten misalnya ya kan. Ya kan, kayak gitu-gitu loh, maksudnya kayak potensi orang tuh makin keluar ketika terkurung. Jadi yang terkurung memang cuman kayak badan lo doang, tapi otak lo tuh justru nyari-nyari gitu. Oke Dewi, nanti lain kali kalau misalnya ya mungkin lo akan menghasilkan atau udah menghasilkan lukisan yang baru lagi, gue akan lihat gitu kan. Yang jelas gue akan melihat dari postingan-postingan lo ya. Nanti tapi aku jarang posting, paling Instastory kadang-kadang. Iya, Instastory kan beberapa lukisan lo. Oke. Ya soalnya lukisan itu kan sebenarnya menarik banget ya. Kalau gue pribadi, gue nggak punya bakat gambar, tapi gue harus meniru gitu kan, objek baru gue bisa gambar gitu kan. Betul. Tapi kalau misalnya objeknya itu nggak ada, ya mungkin gambar gue akan aneh gitu. Oh iya, jadi, sama satu lagi Mir. Maaf nih, apa tuh? Dipotong dikit. Kenapa gue mau ngelukis? Karena gini, ketika gue ke tiap galeri gitu kan, entah Art Jakarta atau misalnya di Kemang gitu, dia suka ada lah tiap bulan. Itu lukisannya bagus banget. Tapi gue beneran cuman bisa jadi penikmat doang gitu. Mau punya tuh nggak bisa, karena harganya tuh harganya gila banget gitu, dan gue belum ada budget untuk ke arah situ, prioritas untuk ke arah situ, kayak minimal tuh 7 juta, minimal 7 juta gitu kan untuk yang artis baru. Terus kayak yang artis-artis yang udah seniman-seniman yang udah senior itu bisa tinggi banget, bisa puluhan juta dan sebagainya. Kayak teman gue bilang, belilah nanti lo kapan-kapan gitu kan untuk lukisan. Nggak ada budget, lagian mau masang di mana gitu kan. Jadi kayak gue belum mampu nih beli lukisan. Mungkin dengan nggak diniatin, tapi ketika gue melukis ini secara nggak langsung ya sederhana, tapi hasil karya lo sendiri bisa dipasang di kamar-kamar lo gitu. Iya. Berarti nanti ke depannya nih ya, mungkin nggak sih lo akan misalnya ada orang yang tertarik pada lukisan lo, terus kemudian lo menjual. Terus kira-kira untuk profesi pelukis di Indonesia tuh prospektif nggak sih sekarang ini? Bisa menjadi sesuatu yang menjanjikan ke depannya nggak? Kan penikmatnya kan pertanyaannya berkembang ya kayaknya ya. Iya sih kayaknya. Segmentasinya kan di sini kan mungkin ya tadi seperti lo bilang, harga ya. Oke, kita tambah sedikit deh ya waktunya. Maksudnya harga itu kan banyak yang lumayan mahal, apalagi kalau dari pelukis-pelukis yang udah punya nama mungkin, atau pelukis-pelukis yang memang mungkin baru, tapi mereka punya kualitas yang ya dengan aliran-aliran baru yang mungkin keluar, atau aliran ya. Tadi kan ada yang gue tahu ada futurisme. Terus sofisme gitu kan. Nah, apakah sekarang itu prospeknya jauh lebih baik dibandingkan mungkin beberapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu? Prospek untuk menjadi pelukis itu gimana sih, Win, di Indonesia? Menarik sih sebenarnya pertanyaannya. Jadi gue nggak mau ngomongin pelukis, tapi lebih ke skala besar, yaitu kayak seniman di Indonesia. Gini, untuk penikmat seni tuh sekarang enak banget gitu beberapa tahun terakhir. Kayak mungkin kayak 5 tahun atau 6 tahun yang lalu itu masih jarang yang namanya pameran seni, pameran foto yang mungkin ada gitu kan, tapi pameran lukisan itu dikit banget gitu. Nah, terus ketika beberapa tahun terakhir nih, tahun berapa ya? Lupa deh. Pokoknya udah ya mungkin 3-4 tahun terakhir itu gue sampai hafal gitu, di bulan misalnya di awal tahun itu dari Januari sampai Juni itu udah bakal banyak banget pameran. Misalnya di pameran lukisan mostly gitu kan. Pameran foto pun kadang ada kayak di Januari. Misalnya lokasinya di Kemang, Dialog gue Kemang. Itu
setiap bulan tuh bisa ganti temanya. Terus di galeri mana, daerah Kemang juga. Biasanya gue di daerah Kemang sih, atau di daerah Tanah Abang, Chance Gallery, atau di daerah Tamrin. Itu kalau emang kalian suka, kalian cari tahu, itu tiap tempat itu ada bangunan khusus untuk pameran. Oke. Gitu. Ya. Jadi udah ada wadahnya nih untuk si seniman ini memamerkan lukisannya di Indonesia. Mungkin sebelumnya mereka di luar negeri doang, tapi sekarang udah punya wadah di Indonesia. Atau kalau misalnya kayak event tahunan yang besar banget, kayak Jakarta itu punya namanya Art Jakarta. Art Jakarta cuman tahun ini nggak ada, diundur jadi 2021. Itu biasanya 3 hari di daerah Pacific Place misalnya atau Sudirman gitu kan, 3 hari itu seluruh seniman di Indonesia bahkan dunia itu karya-karyanya ditampilin di situ. Atau kalau yang di luar Jakarta ada yang namanya Art Jok, itu di Jogja tiap tahun juga. Oke. Jadi wadahnya udah ada untuk seniman ini memamerkan karyanya, dan untuk penikmat seninya juga lebih gampang untuk ngelihat deh, selain kalian ke mall atau makan atau apa gitu, suka seni banyak banget, dan itu memudahkan kita untuk terinspirasi kan. Ya, betul. Nah, untuk tadi balik lagi ke misalnya nih bilang prospek atau enggak ya jadi pelukis ya. Sebenarnya itu balik lagi prospek, tapi segiat apa dan sekreatif apa gitu. Karena kan hitungannya freelance dong, tiap freelancer kan kayak gitu ya gitu. Jadi harus berlomba-lomba mengenai kreativitasnya sendiri sih. Dan karakternya harus keluar dan stabil. Jadi orang tuh tahu cuma ngelihat satu lukisan aja nih udah tahu nih karyanya siapa gitu. Atau kadang udah punya mindset sendiri. Oh, bulan Juli, misalnya sekarang bulan apa sih, maaf, sampai lupa nih, PSBB. Bulan Juni ya, iya benar. Ya. Nanti bulan Juli di Kemang, di salah satu gedung itu akan ada lukisan karyanya si A gitu. Nah, sedangkan aku tuh sebelumnya udah tahu nih karyanya si A seperti apa, karyanya si B seperti apa, dan A ini aku suka. Jadi ketika aku datang karena mau ngeliat satu karya yang emang aku udah suka sama karakternya, suka sama lukisannya, karya lukisnya, meskipun nggak kenal orangnya siapa. Dan ketika aku datang udah tahu nih orangnya nggak ada nih, pelukisnya nggak ada, tapi udah tahu, oh ini nih lukisannya si, misalnya ini nih lukisannya si, ini pasti karyanya si A nih gitu. Jadi dari goresannya udah tahu itu yang ngelukis siapa. Oke. Intinya karakter sih. Ya. Oke ya. Oke Win, kalau gitu kayaknya ya itu informasi yang bagus ya. Salah satu hal yang mungkin bisa dicoba gitu. Terima kasih banyak ya Win atas waktunya. Nanti next time kita bisa ngobrol lagi. Semoga bermanfaat untuk semuanya yang menonton. Oke, terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi ya Win. Thank you informasinya. Oke.